Baiklah, kita akan melanjutkan materi tentang berbagai jenis alat ukur. Pertama, jangka sorong, ini alat ukur panjang. Ini bagian-bagiannya. Micrometer scope juga merupakan alat ukur panjang. Ini bagian-bagiannya. Kemudian ada neraca Ohaus, merupakan alat ukur massa. Dan ada stopwatch, alat ukur waktu. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang pengukuran. Kita akan mempelajari bagaimana cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong dan juga mikrometeroskop. Dua alat itu adalah pengukur untuk mengukur panjang. Ya, jadi selain start kita bisa menggunakan mikrometeroskop dan juga jangka sorong. Sekarang kita lihat animasinya ya. Ini namanya jangka sorong. Jangka sorong itu mempunyai penjepit pada bagian bawah, gunanya untuk menjepit benda yang akan kita ukur, diameter ataupun tebalannya ya, ketebalannya. Nah, pada jangka sorong memiliki dua skala. Skala yang di bagian atas ini namanya skala utama, sedangkan yang baris bawah kecil ini namanya skala Nonius. Berikutnya adalah mikrometeroskop. Sama seperti jangka sorong, ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda-benda yang bentuknya tidak bisa kita ukur menggunakan mistar. Ini contohnya ada kelereng ya. Nah, kelereng ini akan diletakkan di sini lalu dikunci. Jadi pada bagian-bagian mikrometeroskop dia mempunyai rahang tetap, rahang geser, dan ada mur pengunci yang digunakan agar benda yang mau kita ukur itu tetap dan tidak bergerak. Dia juga mempunyai dua skala. Ada skala utama, skala utamanya nih yang tetap ya, nih. Sedangkan yang bisa digeser-geser itu namanya skala Nonius. Ya, kita akan membaca jangka sorong. Jadi setelah benda tadi kita jepit lalu kita kunci, maka akan tampil seperti ini pada jangka sorong. Bagaimana cara membacanya? Sekarang perhatikan ya. Jangka sorong memiliki dua skala. Yang pertama namanya skala utama dan yang di bagian bawah namanya skala Nonius. Setelah benda tadi kita kunci, misalnya tampil seperti ini. Ini artinya benda tadi memiliki angka pengukuran ketebalannya 2, nih ya, lihat. Angka nolnya berhenti di garis 1 kecil. Jadi 21 mili. Lalu lihat ke skala Noniusnya, pada garis berapa dia berimpit. Ini 1, 2, 3. Tinggal kita tambahkan hasilnya, jadi 21 mm ditambah dengan garis kecil tadi 0,3 mm, hasilnya menjadi 21,3 mm atau 2,13 cm. Ya, jadi seperti itu. Kita akan membaca mikrometeroskop. Dia punya dua skala juga. Jadi skala yang tidak bergerak ini namanya skala utama, sedangkan yang bisa kita putar ini namanya skala Nonius. Jadi seandainya kita sudah meletakkan benda dan kita kunci, tampilannya seperti ini. Mari kita membacanya. Membacanya, lihat ya, di skala utama dia berhenti di angka berapa? Ini angka 5.
Lalu 5 ini tidak pas di 5 karena masih ada lebih ya, belum sampai ke garis 1. Jadi 5 ditambah 0,5 setengahnya. Nah, lalu kita untuk mengetahui keakuratannya cek di skala Nonius-nya pada garis berapa dia berimpit. Ini angka 25 yang sejajar lurus ini ada di angka 26, 27, 28 di 28. Ingat ini lebih kecil ya. Jadi pada skala Nonius itu nilainya 0,01 mm. Karena garisnya ada di 28, kita kalikan jadi 0,28. Setelah itu kita tambahkan dengan nilai pada skala utama 5,5 tambah 0,28 hasilnya 5,78. Berikutnya ibu akan mengajarkan tentang mengukur volume. Kalau bendanya bentuknya tidak tetap atau tidak teratur, kita bisa mengukur volumenya dengan cara nih ya. Jadi kita menggunakan media air. Misalnya kita mau mengukur batu, berapa sih volume batu, maka kita bisa menggunakan medianya yaitu air. Di sini air yang kita ukur, kita harus ketahui dulu berapa volumenya. Kita bisa gunakan gelas ukur. Nanti pada gelas ukur memiliki skala-skala atau garis-garis kecil yang dapat menunjukkan berapa nilainya. Lalu masukkan benda yang mau diukur tadi di sini ya. Pada gelas ukur ini khas sekali bentuknya, lihat ya, dia punya corong yang akan mengeluarkan sisa atau air kelebihan ke gelas satunya lagi. Nah, ketika kita masukkan batu, dia akan naik permukaannya kemudian mengalir ke gelas ukur yang satunya. Di sini maka kita bisa lihat berapa air yang dipindahkan oleh batu, itulah volume si batu ya. Berikutnya kita akan membaca skala pada neraca. Nah, lihat ya gambar di samping. Kita akan lihat benda P ditimbang dan sebelahnya ada beberapa menggunakan beban, terdiri dari 1000 gram, 100 dan 50 gram. Berikutnya gambar yang di bawah adalah neraca OH 3 lengan. Kita perhatikan mulai dari skala yang terdepan ada angka 400, kemudian tengah ada 30 dan 7. Jika ditambah menjadi 437 kg. Selanjutnya ada stopwatch. Dalam satu putaran stopwatch itu sama dengan 60 detik. Pada gambar kita perhatikan jarum menunjuk ke angka 15 lebih dan belum sampai ke 20. Ketika kita hitung garis kecilnya itu adalah angka 18, berarti stopwatch tersebut menunjukkan 18 detik. Nah, ini materi yang terakhir. Besaran akan dibedakan menjadi vektor dan juga besaran skala. Apa maksudnya? Nih ya, berdasarkan nilainya, besaran nanti ada besaran vektor, besaran yang punya nilai dan arah. Jadi nanti dalam penyebutannya bukan hanya menyebutkan angka beserta satuan, tapi juga ada arahnya. Ada perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Ini kita akan pelajari di kelas 8. Berikutnya adalah besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Besaran yang mempunyai nilai, jadi punya angka saja dan satuan, tapi tidak punya arah. Contohnya ada volume, massa, waktu, dan jarak.